Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Pradita Nindya Arianda SEMBA MM selaku dosen pengampu mata kuliah Budaya Organisasi dan teman-teman kelas B manajemen yang berbahagia. Kami dari kelompok 3 pada malam hari ini akan mempresentasikan tentang apa itu budaya organisasi. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama yaitu saya sendiri, Agung Nur Rahman, NPM 008. Kemudian ada Mbak Umi Latifatur Rohimah, NPM 120. Kemudian ada Mas Aditya Yuda, NPM 044. Kemudian ada Mbak Lina Yusihana, NPM 043. Dan selanjutnya yaitu ada Mas Agung Pradana, NPM 048. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian budaya organisasi, yang kedua yaitu monokultur versus multikultur, kemudian yang ketiga yaitu budaya organisasi versus iklim organisasi. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang definisi-definisi tentang budaya organisasi. Nah, di sini ada 3 definisi tentang budaya organisasi. Yang pertama yaitu tentang menurut ideational school, yang kedua yaitu menurut adaptionist school, yang ketiga yaitu menurut realist school. Nah, yang pertama yaitu definisi budaya organisasi menurut ideational school. Ya, itu ada 2 di sini, yaitu ada dari Andrew Pettigrew sama Vijay Sathe. Yang pertama yaitu dari Andrew Pettigrew, budaya organisasi yaitu sebagai sistem makna yang diterima secara terbuka dan kolektif yang berlaku untuk waktu tertentu bagi sekelompok orang tertentu. Kemudian menurut Vijay Sathe yaitu budaya organisasi adalah satu set tentang asumsi yang dianggap sangat penting yang di-share oleh para anggota sebuah komunitas atau organisasi. Kemudian yaitu yang kedua, definisi budaya organisasi menurut adaptionist school. Di sini mendefinisikan budaya organisasi itu sama dengan definisi budaya perusahaan. Di sini yaitu adalah keyakinan dan nilai bersama yang memberikan makna bagi anggota sebuah institusi dan menjadikan keyakinan dan nilai tersebut sebagai aturan atau pedoman berperilaku di dalam organisasi. Kemudian yang ketiga yaitu definisi budaya organisasi menurut realist school. Di sini menurut realist school yaitu budaya mendefinisikan budaya adalah pola asumsi dasar yang di-share oleh sekelompok orang setelah sebelumnya mereka mempelajari dan meyakini kebenaran pola asumsi tersebut sebagai cara untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan adaptasi eksternal dan internal. Nah, sehingga pola asumsi dasar ini perlu diajarkan kepada anggota-anggota yang baru sebagai cara yang benar untuk berpersepsi, berpikir, dan menuangkan perasaannya dengan persoalan-persoalan yang ada di organisasi tersebut. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Agung Pradana. Berikutnya yaitu monokultur versus multikultur. Pertanyaan yang biasanya muncul dalam hubungannya dengan pemahaman budaya organisasi adalah apakah sebuah organisasi seharusnya hanya memiliki satu macam budaya atau monokultur, atau sebaliknya sebuah organisasi bisa mempunyai lebih dari satu macam budaya atau multikultur. Nah, apa sih yang dimaksud dengan monokultur? Monokulturalisme merupakan sebuah ideologi atau konsep yang memiliki kehendak akan adanya penyatuan kebudayaan atau homogenitas. Dalam monokulturalisme ditandai adanya proses asimilasi, yakni percampuran 2 kebudayaan atau lebih untuk membentuk kebudayaan baru. Untuk multikulturalisme adalah sebuah filosofi yang menghendaki adanya persatuan dari berbagai kelompok kebudayaan dengan hak dan status sosial politik yang sama dalam masyarakat modern. Istilah multikultural juga sering digunakan untuk menggambarkan kesatuan berbagai etnis masyarakat yang berbeda dalam satu negara.
Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, ada baiknya kita perhatikan apa sih yang dikemukakan oleh Peter dan Waterman Junior tentang karakteristik perusahaan yang berhasil. Nah, menurut kedua penulis ini, faktor yang menyebabkan keberhasilan perusahaan antara lain yang pertama, a bias for action problem reduced to manageable proportion, knocking and addressed by small project team, yaitu berpihak dalam bertindak persoalan-persoalan perusahaan akan semakin berkurang jika semua pekerjaan dipecah menjadi bagian kecil yang terkendali dan dikerjakan oleh tim-tim kecil. Kemudian yang kedua, close to customer, more driven by direct orientation to customer needs than by teknologi. Dekat dengan konsumen, perusahaan harus didorong untuk lebih berorientasi pada kebutuhan konsumen ketimbang lebih mementingkan teknologi yang digunakan. Yang ketiga, autonomy and entrepreneurship. Excellent companies have an ability to be big and yet to act small at the same time. They encourage the entrepreneurial spirit among their people because they push autonomy markedly far down the line. They have very open for information communication which are actively support in material and physical ways. Autonomy dan entrepreneurship. Perusahaan yang baik adalah perusahaan yang memiliki kemampuan untuk menjadi besar, namun pada saat yang sama terkesan kecil dalam tindakannya. Pihak perusahaan harus mendorong semangat entrepreneurship yang tinggi pada orang-orang yang bekerja di perusahaan tersebut. Sebab pihak perusahaan juga pada saat yang sama memberikan otonomi sampai pada level organisasi terbawah. Ini dalam hal ini bawahan karyawan, pihak perusahaan cenderung menggunakan sistem komunikasi terbuka dan informal yang tampak pada tampilan fisik dan bentuk-bentuk material lainnya. Yang keempat yaitu productivity through people. Workers are treated with respect. People are seen as asset, source of productivity and quality. There is a feeling of family. Yang keempat ini maksudnya meningkatkan produktivitas melalui para pekerja. Para pekerja harus diperlakukan secara manusiawi. Mereka harus diakui sebagai aset yang menjadi sumber produktivitas dan kualitas perusahaan. Harus ada perasaan bahwa semua pekerja adalah sebuah keluarga. Ini maksudnya menghormati karyawan dan juga memberikan kenyamanan kepada karyawan selayaknya keluarga agar mereka dapat bekerja dengan nyaman. Kemudian yang kelima itu hands on, value driven, clear about what they stand for. Everyone understand and is driven by the value, which are almost always that in qualitative rather than quantitative term. Yang kelima ini maksudnya hands on, memberi berkah, berorientasi nilai, harus jelas apa arti atau makna sebuah perusahaan. Tiap orang memahami dan digerakkan oleh nilai-nilai perusahaan yang biasanya dinyatakan secara kualitatif, bukan kuantitatif. Kemudian yang keenam, stick to the knitting. Acquisition or internal verification for its own sake is not the one of the characteristic of excellent companies. They must stick to the knitting, do what they know best. Ini maksudnya teguh terhadap apa yang dikerjakan. Diverifikasi internal hanya untuk kepentingan diri masing-masing, bukan karakter perusahaan yang berhasil. Mereka harus bisa mengerjakan yang terbaik bagi perusahaan. Dan yang ketujuh, simple form dan staff. A guiding principle in excellent companies is to keep things simple and small. It's not uncommon to find a corporate staff of fewer than 100 people running a multi-million dollar enterprise. Ini maksudnya bentuk organisasi sederhana dengan jumlah staf yang ramping. Pedoman dasar bagi perusahaan yang baik adalah untuk menjaga segala sesuatunya tampak sederhana dan kecil. Bukan hal yang aneh jika perusahaan dijalankan oleh kurang dari 100 orang tapi omsetnya ratusan juta dolar. Dan yang ke-8, simultaneous loss take properties. Self-control is emphasis. Structure
values which guide voluntary behavior rather than complex, rigid control system. Actions are judged according to the impact they have had on quality and customer perception. Ini maksudnya pengawasan yang longgar, namun pada saat bersamaan juga ketat. Ditekankan pada pengendalian diri melalui sharing nilai yang menjadi pedoman berperilaku, bukan pada sistem pengawasan yang kompleks dan kaku. Sebuah tindakan nilai buruk tergantung pada dampaknya terhadap kualitas dan persepsi konsumen. Berikutnya, alasan yang melatar belakangi pandangan bahwa terbentuknya lebih dari satu macam budaya di dalam sebuah organisasi merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan. Alasan yang melatar belakanginya yaitu yang pertama, meski organisasi didirikan oleh seorang atau sekelompok orang yang seide dan mempunyai kesamaan tujuan, individu-individu yang masuk belakangan berasal dari latar belakang yang berbeda, baik dalam hal pendidikan, kepribadian maupun keluarga. Perbedaan latar belakang ini merupakan awal dari perbedaan budaya dalam organisasi, sebab masing-masing individu mempunyai mindset berbeda yang mereka bawa ke dalam kehidupan sebuah organisasi. Jadi orang-orang baru biasanya membawa budaya yang berbeda dibanding orang lama, terutama oleh foundernya. Dan yang kedua, individu-individu dalam organisasi seperti ditegaskan Ballon and Ballon tidak semata-mata sebagai objek yang hanya meneruskan budaya yang diciptakan oleh para pendiri dan pemimpin puncak organisasi, sebagaimana paham yang dilakukan oleh Sain, tetapi juga sebagai subjek yang sekaligus menciptakan budaya tersendiri. Nah ini maksudnya orang-orang baru itu tidak harus mengikuti budaya-budaya lama. Misal budaya-budaya tadi udah nggak relate sama kerja perusahaan sekarang, nah ini bisa jadi inovasi dari budaya baru. Dan yang ketiga, meski masing-masing organisasi mempunyai karakter tersendiri yang membedakan satu organisasi dan organisasi lainnya, tiap organisasi merupakan bagian dari sistem sosial yang lebih besar. Artinya, interaksi antar individu dalam organisasi dan interaksi mereka dengan dunia luar organisasi, serta interaksi antar organisasi akan selalu terjadi. Interaksi ini menyebabkan terjadinya akulturasi dan enkulturasi. Dari ketiga alasan tadi menunjukkan bahwa organisasi tidak berada pada ruang isolasi yang tidak berinteraksi dengan dunia luar. Sebaliknya, selalu terbuka kemungkinan bagi organisasi dan dunia di luar organisasi untuk saling mempengaruhi. Akibatnya, budaya yang terbentuk dalam sebuah organisasi juga akan mengalami hal yang sama. Karena Evaristo dan Slite misalnya mengatakan bahwa berbagai level budaya akan saling terkait, baik secara hierarkis maupun lateral. Sebagai contoh, budaya organisasi pada perusahaan multinasional boleh jadi terdiri dari berbagai macam budaya, ethnic culture, religious culture, functional culture, atau professional culture. Hal yang sama juga ditegaskan oleh Schneider dan Barseuk. Secara hierarkis, dalam skala yang lebih besar, budaya organisasi merupakan bagian dari budaya industri, budaya regional, budaya nasional maupun internasional. Sementara itu, dalam skala yang lebih kecil, di dalam budaya organisasi dapat muncul pula budaya fungsional dan atau budaya profesional. Saling pengaruh antar budaya organisasi dengan budaya-budaya lain dapat digambarkan oleh Schneider dan Barseuk seperti pada gambar berikut. Kemudian, budaya nasional dan budaya regional yang terbentuk karena kesamaan wilayah geografis, sistem politik, dan ekonomi, kesamaan iklim, agama, atau bahasa seperti ditunjukkan pada gambar di PPT. Untuk selanjutnya akan berpengaruh terhadap budaya industri yang unsur-unsur pembentuknya adalah sumber daya industri, teknologi, produk, pasar, regulasi pemerintah, atau keunggulan daya saing industri. Demikian seterusnya, budaya industri akan berpengaruh terhadap budaya organisasi, budaya fungsional, dan budaya profesional. Secara umum, dikatakan bahwa sistem budaya yang lebih makro akan mempengaruhi atau bersinggungan dengan sistem budaya yang lebih mikro. Untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh Mbak Lina Yusiana. Baik, yang selanjutnya yaitu kemungkinan bahwa level budaya yang lebih mikro
akan berpengaruh pada budaya yang lebih makro, menurut William Evan. Pada gambar ini terdapat hubungan timbal balik antara social culture, organizational culture, dan societal development. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan resiprokal antara budaya organisasi dengan budaya masyarakat dan dinamika perkembangan masyarakat itu sendiri, atau persinggungan antara budaya organisasi dengan budaya-budaya lain, yang demikian merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindarkan. Contohnya, Universitas Islam Indonesia atau UII yang terdiri dari beberapa fakultas, atau sebuah perusahaan konglomerasi yang terdiri dari beberapa unit bisnis yang berbeda karakter antara satu dengan lainnya dan beroperasi lebih dari satu wilayah geografi tertentu. Tentu saja, keberadaan Universitas Islam Indonesia ini sebagai institusi pendidikan sangat dipengaruhi oleh peraturan pemerintah di bidang pendidikan, dengan sendirinya akan mempengaruhi kultur Universitas Islam Indonesia. Contoh persinggungan antara budaya organisasi dengan budaya-budaya yang lain, yang dengan demikian tidak terhindarkan. Jika budaya Universitas Islam Indonesia dikaitkan dengan budaya perguruan tinggi di Indonesia lainnya dan budaya untuk masing-masing fakultas, akan tampak seperti gambar berikut, di mana budaya pendidikan tinggi yang di dalamnya terdapat budaya organisasi Universitas Islam Indonesia atau UII dan budaya organisasi fakultas-fakultas di lingkungan UII. Jadi, dapat dikatakan bahwa organisasi itu mempunyai bermacam-macam budaya dan subbudaya, khususnya jika organisasi tersebut cukup besar, baik karena luasnya wilayah geografi, jumlah karyawan, banyaknya divisi atau departemen, maupun karena perbedaan jenis usaha dan komposisi karyawan. Untuk membedakan subbudaya dengan subbudaya lainnya, menurut Van Manen dan Berli, dalam organisasi terdiri dari jenis pekerjaan, kelompok kerja, hierarki organisasi, dan keterlibatan seseorang dengan organisasi sebelumnya. Dalam perguruan tinggi Universitas Islam Indonesia, meski staf edukatif dan staf administrasi adalah sama-sama pegawai UII, tetapi sebutan untuk keduanya berbeda. Mengapa demikian? Karena karyawan UII berkonotasi sebagai staf administrasi dan dosen Universitas Indonesia berkonotasi sebagai staf edukatif. Contoh ini memang terkesan dosen Universitas Islam Indonesia bukan karyawan Universitas Islam Indonesia, walaupun keduanya sesungguhnya pegawai Universitas Islam Indonesia. Perbedaan sebutan ini menunjukkan bahwa ada perbedaan kulturasi antara staf edukatif dan staf administratif yang disebabkan karena perbedaan jenis pekerjaannya. Selanjutnya, kemungkinan terdapatnya berbagai macam subbudaya sebagai bagian dari budaya sebuah organisasi. Mary Johat berpendapat bahwa subbudaya sebagai bagian dari sebuah organisasi terdiri dari 5, yaitu unitary, diverse integrated, diverse differentiated, diverse fragmented, dan disorganized culture. Gambar ini menegaskan bahwa dalam sebuah organisasi terdapat kemungkinan hanya terdapat satu macam budaya, atau disebut unitary atau monoculture, seperti ditunjukkan pada gambar yang paling kiri.
Dan kemungkinan yang lain adalah adanya disorganized culture atau bermacam-macam budaya yang tidak terorganisir, yaitu lingkaran-lingkaran kecil yang ditunjukkan pada gambar paling kanan. Di antara kedua ekstrim ini masih ada kemungkinan yang lain, yaitu diverse integrated culture, diverse differentiated culture, dan diverse fragmented culture. Yang pertama, utilitarian culture terjadi jika dalam sebuah organisasi hanya memiliki satu macam budaya. Keberadaan budaya yang ada dalam organisasi cenderung diabaikan, atau bisa dikatakan keberadaan subbudaya dalam organisasi tidak bisa ditolerir. Pada kondisi ini biasanya terjadi pada organisasi yang masih relatif kecil, yaitu peranan para pendiri yang sekaligus bertindak sebagai pemilik dan manajer dia dalam organisasi masih sangat dibutuhkan. Yang kedua, diverse integrated culture menganggap bahwa sebuah organisasi terdiri dari sub-sub budaya yang merupakan sesuatu tidak bisa dihindarkan. Hanya saja, sub-sub budaya ini masih sejalan atau tidak berlawanan dengan budaya itu sendiri. Artinya, anggota-anggota organisasi yang terbagi dalam beberapa grup atau kelompok masih memiliki konsensus terhadap keberadaan budaya pada level organisasi. Atau dengan kata lain, nilai-nilai dominan budaya organisasi masih menjadi unsur utama sub-sub budaya yang ada. Yang ketiga, differentiated culture. Pada bagian ini, memahami budaya bukan dari sudut pandang organisasi, tetapi dari sudut pandang suborganisasi atau kelompok atau grup di dalam organisasi. Seperti halnya pada diverse integrated culture. Pada diverse differentiated culture ini menganggap bahwa keberadaan budaya di dalam sebuah organisasi merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Bahkan subbudaya dibiarkan hidup subur. Meski demikian, para anggota kelompok tidak menganggap keberadaan budaya sebagai halangan untuk mengakui eksistensi budaya organisasi. Yang keempat, diverse fragmented culture. Pada bagian ini, para anggota organisasi sudah menganggap bahwa budaya organisasi mulai pudar, tidak konsisten, ambigu, dan terus-menerus mengalami perubahan. Oleh karena itu, para anggota organisasi membentuk sub-sub budaya sesuai keberadaan mereka pada masing-masing kelompok. Dalam hal ini juga bukan seperti organisasi tersebut tidak memiliki budaya organisasi sama sekali, namun budaya organisasi tidak memiliki orientasi pada mereka. Yang kelima, disorganized culture. Pada bagian ini dipahami sebagai organisasi yang budayanya sudah punah. Yang ada hanyalah sub-sub budaya, di mana satu subbudaya dengan subbudaya lainnya bisa dikatakan mengalami perubahan mendasar. Seperti ketika sebuah organisasi diambil alih oleh perusahaan lain, atau dengan kata lain, berubah kepemilikannya. Jadi, dari kelima subculture ini, terbentuknya subculture di dalam sebuah organisasi merupakan sesuatu yang wajar, sebab organisasi tidak berada pada ruang isolasi yang memisahkan pada dunia luar.
Meskipun budaya organisasi merupakan variabel yang susah untuk berubah, budaya organisasi ini tidak statis. Dinamika dan perubahan budaya organisasi bersifat natural. Sebab dikatakan oleh Smirich, organisasi adalah living organism yang selalu mencoba adaptif dengan lingkungannya. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Adit. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan materi dari Mbak Lina. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang budaya organisasi versus iklim organisasi. Pengertian budaya organisasi melalui 3 pendekatan yang berbeda-beda, yaitu ideational school, adaptational school, dan realist school. Ketiga konsep tersebut harus dipahami secara hati-hati dengan dicermati secara sama, karena dalam literatur organisasi juga dijumpai konsep lain yang hampir sama dengan konsep budaya organisasi. Bahkan, konsep lain tersebut meski sekarang cenderung tidak banyak mendapat perhatian, telah muncul jauh sebelum konsep budaya organisasi itu sendiri dikenal banyak orang. Konsep yang dimaksud adalah iklim organisasi. Sampai sekarang pun, dengan kedua konsep tersebut masih bervariasi dan terjadi overlapping dalam aplikasinya. Contoh terjadinya overlapping diantaranya konsep iklim organisasi dan budaya organisasi. Dapat disimak dari kedua penelitian berikut. Litwin dan Stringer pada tahun 1968 meneliti dampak situasi atau lingkungan organisasi terhadap motivasi individu, yakni motivasi berprestasi, motivasi berfiliasi, dan motivasi berkuasa dengan menggunakan risk-taking sebagai salah satu variabelnya. Di kalangan teoritis organisasi, penelitian ini diakui sebagai penelitian iklim organisasi. Namun, ketika belakangan Chapman pada tahun 1991 melakukan penelitian dengan salah satu variabelnya sama risk-taking, penelitian tersebut diakui sebagai penelitian organisasi. Materi selanjutnya yaitu konsep iklim organisasi. Konsep iklim organisasi sudah mulai dikenal dalam lingkup bidang studi psikologi industri sejak tahun 1939 melalui tulisan Lewin Lippitt and Wade berjudul Pattern of Aggressive Behavior Experimentally Created Social Image. Meski pada saat itu Lewin Lippitt and Wade belum memberi definisi apapun maupun ukuran-ukuran atau dimensi iklim organisasi. Bahkan kata iklim masih dalam tanda petik. Namun bisa dikatakan bahwa tulisan di atas yang intinya membahas hubungan antara gaya kepemimpinan dengan iklim sosial merupakan awal munculnya konsep iklim organisasi. Konsep iklim organisasi semakin mendapat perhatian para teoritis organisasi setelah Lewin pada tahun 1951 menulis Field Theory of Social Science. Secara sederhana, Lewin mengemukakan teori berbentuk persamaan sebagai berikut, di mana B. Behavior atau perilaku konsumen, P. Person atau manusia, dan E. Environment atau lingkungan. Yang selanjutnya yaitu definisi iklim organisasi. Iklim organisasi adalah kualitas lingkungan internal organisasi yang dirasakan dan dialami oleh para anggota organisasi, yang mempengaruhi perilaku mereka dan yang bisa dijelaskan dalam bentuk satu set karakteristik atau atribut organisasi. Terlepas adanya perbedaan dalam memahami iklim organisasi, sejak kedua buku di atas diterbitkan, tulisan tentang iklim organisasi terus bermunculan pada lingkup bidang studi organisasi. Bahkan seperti yang dikatakan Richards and Schneider pada awal tahun 1980-an, ketika konsep budaya organisasi baru mulai diperkenalkan, konsep iklim organisasi sudah mencapai tahap pemapanan. Namun, setelah itu perhatian para teoritis organisasi terhadap konsep iklim organisasi cenderung menurun. Penyebabnya barangkali karena mereka mulai mengalihkan perhatiannya pada bidang studi baru organisasi. Karena sejak mulai iklim organisasi berkiblat pada disiplin ilmu psikologi, maka sangat tidak mengherankan jika penelitian yang berkaitan dengan iklim organisasi pada umumnya
menggunakan pendekatan yang bisa digunakan dalam penelitian psikologi. Untuk yang materi selanjutnya akan dilanjutkan Mbak Umi. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Adit. Sebelumnya Mas Adit telah menjelaskan definisi mengenai iklim organisasi. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai karakteristik dalam perspektif penilaian iklim organisasi. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan bahwa studi iklim organisasi berkiblat pada disiplin ilmu psikologi. Maka tidak mengherankan jika penelitian yang berkaitan dengan iklim organisasi menggunakan pendekatan-pendekatan yang juga digunakan dalam studi ilmu psikologi. Nah, dapat dilihat pada tabel yang sudah tertera ya teman-teman. Dalam karakteristik perspektif penelitian iklim organisasi menggunakan epistemologi komparatif dan nometik, sedangkan sudut pandangnya menggunakan etik perspektif atau sudut pandang peneliti. Sedangkan metodologinya menggunakan survei dan kuantitatif, kemudian level of analysisnya pada tingkat permukaan, sedangkan orientasi waktu yang digunakan adalah snapshot atau tidak mempertimbangkan di mana dimensi waktu. Sedangkan dasar teori yang digunakan adalah teori sosial Kurt Lewin. Nah, yang terakhir yaitu disiplin ilmunya adalah ilmu psikologi. Tabel tersebut menunjukkan bahwa konsep iklim organisasi berakar pada disiplin ilmu psikologi, khususnya psikologi sosial. Nah, sedangkan landasan teori yang digunakan adalah Le Theories Field Theory of Social Science. Nah, berdasarkan kedua landasan filosofis tersebut, maka penelitian iklim organisasi seperti penelitian ilmu psikologi merupakan penelitian yang memotret fenomena organisasi di lingkungan internal tertentu yang terjadi pada suatu waktu tertentu. Atau bisa disebut iklim organisasi adalah snapshot yang menangkap fenomena lingkungan internal. Fenomena-fenomena ini biasa dipotret dengan menggunakan metode survei, walaupun tidak semua fenomena ditangkap dengan menggunakan metode survei, namun kebanyakan menggunakan metode survei. Kemudian dibandingkan iklim organisasi, konsep budaya organisasi memiliki sejarah yang berbeda. Konsep budaya organisasi mengakar pada disiplin antropologi dan sosiologi. Kedua disiplin ini tentu saja menggunakan logika yang berbeda dengan disiplin psikologi dalam memahami manusia dan lingkungannya. Jika disiplin psikologi memahami manusia dan lingkungannya sebagai individu, maka antropologi dan sosiologi memahami manusia sebagai bagian dari lingkungan masyarakat yang tidak dapat dipisahkan. Nah, penelitian budaya organisasi yang berkiblat pada disiplin antropologi dan sosiologi cenderung menggunakan teori konstruksi sosial atau social construction theory sebagai landasan. Aplikasi dari teori ini menegaskan bahwa fenomena lingkungan internal organisasi hanya bisa dijelaskan dengan menganggap bahwa organisasi adalah sebuah sistem sosial dengan segala atribut-atributnya. Anggota-anggota organisasi layaknya sebuah masyarakat memiliki tata nilai dan mempunyai asumsi-asumsi tertentu untuk menjalankan kehidupannya. Itulah sebabnya penelitian budaya organisasi lebih memperhatikan proses kehidupan masyarakat dalam konteks sejarah ketimbang hanya memahami organisasi dari situasi sesaat atau snapshot. Asumsi dan tata nilai masyarakat dengan demikian menjadi level of analysisnya. Oleh karenanya, si peneliti tidak bisa menentukan dimensi-dimensi kehidupan organisasi sesuai dengan kehendak si peneliti, melainkan mengikuti alur kehidupan mereka atau bisa disebut etnik perspektif melalui observasi lapangan. Hal ini yang menyebabkan kebanyakan peneliti budaya organisasi bersifat kualitatif dan secara epistemologi bersifat indografik. Meski dalam perkembangan selanjutnya terjadi perubahan orientasi dalam penelitian budaya organisasi, yakni mulai digunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian budaya organisasi juga bersifat kontekstual dalam pengertian budaya sebuah organisasi tidak serta-merta dibandingkan dengan budaya organisasi lain karena konteks berbeda.
secara ringkas dapat dilihat pada tabel yang sudah tertera. Nah, tabel berikut ini menjelaskan mengenai karakteristik dalam perspektif penilaian budaya organisasi. Nah, epistemologinya sendiri menggunakan konstekstual dan ideografik seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian sudut pandangnya menggunakan etik perspektif atau sudut pandang objek yang diteliti, sedangkan metodologinya menggunakan observasi lapangan dan data kualitatif. Untuk level of analysisnya menggunakan asumsi dasar dan nilai-nilai organisasi, sedangkan orientasi waktunya evolutif historis. Kemudian dasar teorinya adalah teori konstruksi sosial, yakni critical theory, sedangkan disiplin ilmunya sendiri menggunakan antropologi dan sosiologi. Nah, selanjutnya dapat kita lihat bahwa dua tabel sebelumnya mengenai perspektif iklim organisasi dan budaya organisasi menegaskan bahwa kerangka pikir atau konstruk iklim organisasi dan budaya organisasi secara konseptual memang berbeda. Meski dalam batas tertentu, harus diakui pula bahwa kedua konsep tersebut juga memiliki beberapa kesamaan. Yang pertama yaitu fenomena yang ingin diungkapkan oleh kedua konsep tersebut adalah lingkungan internal organisasi itu sendiri. Hal ini misalnya dapat dilihat dari definisi iklim organisasi seperti yang telah dikemukakan oleh Tagore dan Litwin yang sudah dijelaskan Mas Adit sebelumnya. Yang kedua, untuk mengungkap fenomena seperti yang dijelaskan pada poin 1, keduanya menegaskan pentingnya peran orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut dalam menyikapi upaya organisasi untuk memahami lingkungannya. Dan yang terakhir adalah baik budaya organisasi maupun iklim organisasi berupaya untuk mengintegrasikan orang-orang di dalam organisasi itu untuk memiliki sudut pandang yang sama dalam memahami fenomena lingkungan internal organisasi. Hasilnya, baik iklim maupun budaya organisasi sesungguhnya berupaya untuk mengungkapkan hubungan antara aktor atau orang-orang yang di dalam organisasi dengan lingkungan internalnya sendiri meskipun cara yang digunakan menggunakan cara yang berbeda. Itulah sebabnya ada sekelompok teoritis seperti Denison misalnya mengakui bahwa terdapat perbedaan antara konsep iklim dan budaya organisasi, namun di saat yang bersamaan mereka juga mengakui bahwa perbedaan tersebut hanya karena perbedaan perspektif, namun esensi kedua konsep tersebut sesungguhnya sama. Dalam pandangan mereka terjadi overlapping antara konsep iklim dan budaya organisasi, sehingga keduanya perlu diintegrasikan. Salah satu alasan mengapa kedua konsep tersebut perlu diintegrasikan adalah adanya pergeseran metode yang digunakan dalam penelitian budaya organisasi. Salah satu alasan mengapa kedua konsep tersebut perlu diintegrasikan adalah adanya pergeseran metode yang digunakan dalam penelitian budaya organisasi. Jika selama ini model penelitian budaya organisasi dengan pendekatan kuantitatif dianggap tabu, sekarang sudah tidak lagi. Tidak adanya halangan untuk menggunakan metode kuantitatif bisa diartikan pula bahwa penelitian budaya organisasi hampir tidak ada bedanya dengan penelitian iklim organisasi. Denison yang menegaskan tentang kesamaan konsep iklim budaya dan organisasi berbeda hanya karena perspektifnya saja, dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengenai fenomena organisasi. Bagi kedua konsep ini tidak didefinisikan sebagai cara yang berbeda. Baik iklim maupun budaya organisasi memberikan perhatian yang sama di lingkungan internal organisasi. Keduanya juga menegaskan bahwa lingkungan internal organisasi bersifat holistik dan secara konstekstual menjelaskan konteks sosial dan organisasi. Yang kedua adalah alasan dibangunnya kedua teori tersebut adalah untuk mengatasi isu-isu sentral yang dihadapi organisasi. Di antaranya adalah masalah sosial konteks. Sosial konteks ini sendiri merupakan produk dari interaksi sosial antar individu di dalam organisasi.
Meski interaksinya antar individu menimbulkan masalah sosial konteks, namun pada saat yang sama, sosial konteks tersebut juga mempengaruhi interaksi antar individu. Oleh karenanya, kedua konsep ini sama-sama ingin mengatasi masalah hubungan resiprokal antara interaksi antar individu dengan sosial konteks. Isu lain adalah keduanya memahami organisasi sebagai fenomena multi-level. Terakhir, keduanya mengalami masalah hubungan antara organisasi dengan konstituennya sebagai bagian dari organisasi. Ketiga, yaitu kesamaan lain adalah konten dan substansi kedua konsep tersebut sesungguhnya berbeda. Kesamaan ini terjadi khususnya ketika para peneliti budaya organisasi menganggap bahwa budaya organisasi bisa dipahami melalui dimensi-dimensinya. Penggunaan dimensi sebagai cara untuk memahami lingkungan internal organisasi sudah sejak semula digunakan dalam penelitian iklim organisasi. Yang terakhir yaitu kedua konsep tersebut secara overlap menggunakan metodologi dan epistemologi yang sama. Meski pada awalnya penelitian budaya organisasi lebih menekankan pada penggunaan kualitatif, belakangan juga menggunakan pendekatan kuantitatif. Sebaliknya, jika semula penelitian iklim organisasi menggunakan pendekatan kuantitatif, sekarang tidak jarang yang menggunakan pendekatan kualitatif. Nah, overlap dalam penggunaan metodologi yang sama menunjukkan bahwa kedua konsep ini sesungguhnya homogen. Nah, demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan dan lebihan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.